We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi, Bang Puji, seorang ketua komunitas Ayo ke Pariaman. Bang, Pariaman itu ada di mana? Silakan. Baik, terima kasih Mas Sutoyo. Pariaman itu adalah sebuah daerah tingkat 2 yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kalau misalkan teman-teman ini ke Sumatera Barat, sebenarnya bandaranya itu terletaknya di Pariaman gitu loh. Jadi kalau misalkan ke Sumatera Barat, mendaratnya itu sudah di Pariaman gitu loh. Ya, bandaranya itu kan bukan di Padang ya. Lebih dekat ke Pariaman daripada ke Padangnya sebenarnya. Oh gitu, oke. Ya, kalau dari Bandara Internasional Minangkabau itu ke Pariaman itu paling sekitar 30 sampai 45 menit. Sama kayak kalau dari bandara ke Padang pun 1 jam juga gitu. Oke. Oke, saya mengerti sekarang. Seperti kalau di Surabaya, airportnya di Sidoarjo, bukan di Surabaya. Di Sidoarjo, bukan di Surabaya, benar. Kayak di Jakarta, airportnya itu di Banten, bukan di Jakarta. Nah, Abang sendiri orang Padang, Bang? Ya, saya asli, sebenarnya bukan Padang, tapi Minangkabau lebih tepatnya, Minang. Oke, Minang. Orang Padang belum tentu orang Minang, tapi orang Minang itu adalah orang yang mempunyai keturunan Minangkabau seperti itu. Karena banyak yang salah kaprah, kalau penyebutan orang Minang itu, mereka lebih senang menyebut dengan orang Padang gitu. Padahal kalau kita menyebutnya di sini orang Padang itu adalah orang yang benar-benar stay di Padang gitu. Oke, saya lebih mengerti sekarang. Nah, iya, ada orang Mentawai gitu kan banyak ya. Jadi bukan orang Padang, tapi kita lebih menyebutnya itu adalah orang Minang gitu. Orang Minangkabau. Wow. Nah, jadi kalau mau ke Pariaman langsung aja Jakarta, Padang ya? Kenapa? Kalau mau ke Pariaman? Ya. Jakarta, Padang. Iya, Jakarta Padang, nanti dari bandara itu bisa naik kereta Rp5.000 udah nyampe di Pariaman. Oke. Jadi nanti naik kereta dari bandara langsung ke Pariaman itu bayarnya cuma Rp5.000 saja. Atau ya sebenarnya banyak pilihan. Kalau pengen naik taksi itu sekitar 100 ribuan. Atau naik kayak bus itu sekitar 15.000. Kalau naik kereta api itu cuma 5.000 bayarnya. Terus nanti itu udah langsung turun di stasiun Pariaman. Stasiun Pariaman ini adalah satu-satunya stasiun yang berada di pantai. Jadi nanti langsung stasiun itu turun di pantai gitu loh. Jadi nanti ada namanya Pantai Gandoria. Ada namanya Pantai Gandoria sebagai salah satu destinasi utama di Pariaman. Jadi stasiunnya itu turun langsung di Pantai Gandorianya itu loh. Langsung lihat pantai, langsung lihat laut gitu loh. Bang, ini stasiun ini dibangun sejak kapan, dong? Sebenarnya stasiun ini udah ada sejak lama ya, karena Pariaman ini juga merupakan salah satu daerah yang memang menjadi daerah penting untuk di masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena di sini juga banyak ditemukan
Malahan banyak ditemukan ini arsip-arsip dari sumber-sumber yang saya baca, daerah Pariaman ini merupakan salah satu pelabuhan penting yang memang diperebutkan di zaman-zaman perjuangan kemerdekaan Belanda. dahulu seperti itu. Oke. Sumber hasil buminya apa, Bang? Kalau untuk Pariaman sendiri, ini potensi utamanya itu bahari, secara memang daerah laut, dan juga hasil pertanian berupa padi, palawija, seperti itu. Pertanian-pertanian ringan, seperti itu. Keretanya itu bisa sampai kemana? Untuk keretanya sendiri itu sampai saat ini masih di stasiun, kalau kita ke Pariaman, jadi nanti habis dari stasiun yang ada di pantai, ada lagi satu stasiun terakhir, namanya itu di stasiun Nareh. Sebagai stasiun terakhir di arah Pariaman gitu. Tapi saat ini dari PJKA sendiri itu sedang untuk rencananya pengembangan untuk pembangunan menuju arah barat, arah Kabupaten Pasaman, atau arah ke lebih meluas ke arah ke atas daerah Pariamannya gitu. Oke, nggak bisa ke luar provinsi ya? Belum. Untuk Pariaman sendiri keretanya masih ada di beberapa wilayah saja, dan itu hanya menghubungkan dari beberapa daerah saja, belum seperti di Jawa, belum. Apa yang menarik dikunjungi di sana, Bang? Silakan. Sebenarnya kalau berbicara menarik untuk dikunjungi di Pariaman, ini kayaknya waktunya terlalu singkat kalau saya jabarkan satu persatu sebenarnya ya. Tapi saya akan coba mungkin secara garis besarnya saja, karena untuk daerah Pariaman ini sendiri memang adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat, seperti itu. Potensi paling utamanya itu adalah pantai serta kuliner serta budaya gitu. Jadi kalau misalkan Pameo, kata orang-orang di Sumatera Barat, kalau pengen makan enak itu datangnya ke Pariaman. Nah, kalau sate itu asalnya dari Pariaman, sate Pariaman. Sate-sate yang beredar di seluruh Indonesia itu, yang sate Padang itu sebenarnya itu adalah sate Pariaman. Oh gitu. Iya, asalnya itu dari sate Pariaman. Jadi memang banyak perantau-perantau dari Minang ini, yang khususnya orang Pariaman, ataupun yang sudah ke Padang, sudah ke beberapa daerah lain, pasti mereka itu mempunyai daerah Pariaman, akhirnya mereka menjual sate. Nah, sate itu yang enak itu ya aslinya di Pariaman, sama gulai kepala ikan. Kalau di sini di Minang ini, di Pariaman, kami menyebutnya dengan gulai kapalolau, gulai kepala ikan kakap yang dimasak dengan santan serta dengan bumbu-bumbu. Itu aslinya itu Pariaman gitu loh. Jadi kalau misalkan ke Pariaman tidak lengkap untuk tidak mencicipi gulai kepala ikan serta sate. Wow. Nah, seperti itu. Ada lagi sebenarnya destinasi wisata pantai, destinasi wisata pulau-pulau kecil yang ada di lepas Laut Pariaman, serta kita mempunyai satu pesta budaya, namanya Pesta Budaya Tabui. Dalam penanggalan Islam, ini digelar tanggal 10 Muharram setiap tahunnya. Jadi Pesta Budaya Tabui ini itu merupakan salah satu event masuk dalam kalender pariwisata di Kementerian Pariwisata, menjadi event salah satu event pesta rakyat terbesar, karena ini dikunjungi sampai dengan 500.000 orang setiap tahunnya. Nanti Mas Sutoyo bisa lihat-lihat di YouTube Tabui Pariaman itu seperti apa keramaiannya, seperti itu. Wow. Nah, penduduk asli Pariaman berbahasa apa, Bang? Kalau untuk bahasa asli di Pariaman sendiri, kita menggunakan bahasa Minangkabau. Tapi yang namanya bahasa Minangkabau ini, di Minangkabau ini sebenarnya ada beberapa daerah juga ya kan. Kayak memang induknya bahasa Minang, tapi
eh, mungkin sedikit berbeda logat Pariamannya seperti apa, logat Padangnya seperti apa, logat Bukit Tinggi seperti apa, logat Payakumbuh, tapi intinya tetap satu bahasa Minangkabau. Semuanya bisa mengerti gitu loh. Gimana kalau ngomong apa kabar gitu gimana Bang? Kalau apa kabar ini Baakaba. Akaba. Iya, Baakaba. Kalau terima kasih Bang? Terima kasih. Terima kasih. Iya. Oke. Wow. Nah, apakah ada peninggalan situs kuno di Pariaman, Bang? Sebenarnya kalau untuk peninggalan situs kuno, ini maksudnya dalam konteks apa situs kunonya, Mas? Belanda ke belakang. Belanda kerajaan sampai ke belakang. Paling kalau untuk situs kuno, kita ada pelabuhan yang merupakan ini adalah salah satu menjadi saksi bisu terjadinya peperangan masyarakat Indonesia melawan penjajah. Ini terbukti dengan banyaknya benteng-benteng pertahanan yang berada di sepanjang pantai Pariaman ini, hampir kita temui itu banyak seperti itu. Nah, jadi kemarin itu Pariaman ini pada tahun 48 juga merupakan pangkalan terbesar untuk angkatan laut di daerah barat. Seperti itu. Jadi memang menjadi sebuah saksi bisu untuk perjuangan masyarakat Indonesia di zaman dahulu. Nah, kalau kerajaan Islam ada, Bang? Enggak ada. Enggak ada kerajaan Islam. Iya. Pusatnya di mana berarti Pariaman ini? Kenapa? Pusatnya di mana berarti? Kesultanannya di mana? Goa. Kita untuk Minang ini kan Pagaruyung di Batu Sangkar. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan untuk di daerah Minang itu kan ada namanya, kalau daerah Pariaman ini namanya daerah rantau gitu. Jadi kalau misalkan untuk kerajaan-kerajaan itu kita menyebutnya di daerah Dare yang berada di Batu Sangkar, arah-arah ke situ gitu loh. Oke. Berarti ini kota pelabuhan. Iya. Candi segala nggak ada berarti, Bang? Oh enggak. Karena di sini kan 99,9% itu kan masyarakatnya Muslim. Ya, tapi sebelum Muslim kan mestinya ada peninggalan gitu, nggak ada ya berarti? Kalau untuk candi-candi yang seperti itu di sini tidak ada. Oke. Ini berarti seperti, ya oke, saya ngerti. Oke. Nah, apakah masih ada agama lokal di Pariaman, Pak? Sebelum Islam masuk gitu, tradisi, budaya apa? Sebenarnya kalau sejak sepengetahuan saya, dari saya lahir itu kan Islam, tapi mungkin dari sejak dahulu kala yang menganut dinamisme, animisme itu sudah tidak ada lagi gitu. Kalau di Pariaman sendiri ya. Oke. Wow. Nah, Bang, bagaimana masyarakat melestarikan budaya dan tradisi Pariaman, Bang? Ya, artinya masyarakat ini tetap mempertahankan banyak budaya-budaya leluhur yang tentunya ini sesuai dengan falsafah hidup masyarakat di Minangkabau, adat basandi syarak basandi kitabullah. Artinya apapun yang kita lakukan dalam adat ini sesuai dengan syar'i ini tentunya berpedoman kepada kitab Allah yakni Al-Qur'an. Jadi selalu berpedoman kepada seperti itu agar kehidupan ini seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Oke. Ini apa ini, Bang? Ini tabui. Tapi ini miniaturnya. Miniaturnya ini menjadi salah satu cenderamata, menjadi salah satu ciri khas masyarakat atau wisatawan yang ke Pariaman.
Jadi mereka selalu menyempatkan untuk membeli ini sebagai pajangan seperti itu. Ini miniatur tabui, Mas Sutoyo. Oke, oke. Ah, ini berarti suatu apa, Bang? Nanti kita lihat ke yang lain. Oke. Nah, ini apa ini, Bang? Kalau ini kita mengenalnya dengan ini ya, dengan kalau misalkan kayak di Jawa ini namanya tutut ya. Ini semacam Oke. siput air tawar yang diolah dengan santan serta dengan bumbu seperti gulai ikan dan menjadi salah satu favorit juga gitu loh. Semacam kayak seafood, tapi ini lebih ke seafood air tawar seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, ini, Bang. Nah, kalau ini semacam serabi. Kalau di Bandung itu kan ada namanya serabi ya. Kalau di sini juga Iya. ada. Oke. Tapi seperti itu. Tapi kalau di sini kita memang variannya itu original, tidak terlalu banyak topping seperti yang ada di daerah lain gitu loh. Cuman Ini ya yang- makannya ini Ini yang di tengah apa menggunakan ini? Yang di tengah apa ini? Coklat ini? Gula. itu gula merah. Oke, oke. Gula merah yang memang menjadi topping seperti itu. Oke, next ya, Bang. Ya. Nah, ini apa ini? Saya nggak tahu. Gambar apa ini? Nah, jadi ini adalah itu juada, jadi semacam hantaran dari pihak mempelai wanita ke mempelai pria. Jadi ini itu dibawa ketika ada yang melangsungkan pernikahan. Jadi ini hantaran yang dibawa dari mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Jadi ini nanti itu semacam kayak ditaruh di sebuah tempat, terus atasnya dikasih penutup dan itu isinya macam-macam, mulai dari ini ada semacam kayak kipang tau nggak sih Mas? Yang dari kacang itu loh. Iya, iya, iya. Nah, ya ini kayak dodol yang wajini itu semacam kayak dodol. bikinannya tuh kayak dodol, tapi bikinnya tuh versinya agak sedikit lebih besar. Dan ini namanya apa ya? Ini ada kayak dodol, terus juga ada kayak. Berarti ini makanan Ini kan ya? Ini makanan hantaran itu loh, makanan hantaran, dan ini memang adanya dan dibuat itu ketika masyarakat melangsungkan pernikahan gitu. Oke, oke. Tidak dijual harian. Oh, nggak dijual harian. Ya, tapi memang dibikinnya ini secara gotong royong ketika misalkan ada si A melangsungkan pernikahan anaknya perempuan, jadi nanti ibu-ibunya bikinnya rame-rame, nanti dibikin terus diantarkan ke rumah mempelai pria. Nah, kalau ini? Nah, ini tabui tadi, ini versi aslinya. Oh, ini adalah orang-orang yang menyaksikan puncak pesta budaya Tabu itu loh. Nah, ini di Pantai Gandoria. Di Pantai Gandoria salah satu pantai yang memang menjadi salah satu destinasi wisata utama di Pariaman. Jadi nanti ini prosesi ini Tabu ini akan dibuang ke laut gitu. Tujuannya untuk apa? Keselamatan atau apa? Sebenarnya tidak ada tujuan apa-apa, karena di sini Tabu untuk akhir-akhir ini memang menjadi hanya sebuah atraksi wisata. Karena semakin ke sini dari kalau kata orang sejak dulu-dulunya itu Tabu ini kan awalnya memang katanya untuk ada unsur-unsur tertentu gitu loh. Tapi secara pribadi saya melihat sebagai salah seorang generasi muda di Pariaman, sejak kecil saya menyaksikan ya Tabu ini hanya sebagai sebuah atraksi wisata, karena magnet Tabunya ini tanpa promosi apapun, tanpa gember-gember ke sana kemari, itu yang hadir hampir dengan ratusan ribu orang setiap tahunnya, dan bayangkan perputaran duit, perputaran uang di Pariaman ketika puncak pesta Tabu ini itu benar-benar luar biasa. Mungkin kalau di Jakarta, di kota-kota besar ada macet kendaraan bermotor, ya kan?
Nah, di Pariaman ketika tabu ini ada macet, tapi orang yang jalan, nggak bisa jalan, sesak di mana-mana gitu loh. Harus ke sini ini. September biasanya Kenapa? ya. Harus ke sini. Penanggalan Islamnya 1 sampai 10 Muharram. 1 sampai 10 Muharram. Ya, Oke. kalau Muharram sekarang itu di Agustus. Oke, Ya, tahun di ini di Agustus. Agustus. Ya, tapi karena kita lagi di pandemi, pelaksanaannya juga tahun kemarin juga udah di skip karena memang kita lagi dalam kondisi pandemi. Sekarang juga pemerintah Kota Pariaman juga masih 50-50 untuk melaksanakan karena kita tidak bisa melarang ini. Ini namanya kerumunan. Jadi nanti dianggap pemerintah tidak aware terhadap kejadian sekarang gitu. Makanya untuk pelaksanaan pun masih belum fix gitu loh, Mas. Oke. Tapi ini menarik sekali. Jadi ini atraksinya itu mulai dari selama 10 hari. Jadi proses pembuatan tabu ini itu telah dimulai dari tanggal 1 Muharram. Jadi puncaknya nanti tanggal 10 Muharram bentuknya udah seperti ini. Tingginya itu sekitar tiang listrik ya, sepohon kelapa. Tingginya. Diangkat secara rame-rame gitu loh. Jadi selama 10 hari itu ada atraksi kesenian dan budaya yang memang hadir di beberapa spot Pariaman gitu loh, menghadirkan kesenian lokal dan mengundang juga kesenian dari daerah tetangga, Jambi, Pekanbaru. Mereka ambil bagian untuk mengisi acara di sini seperti itu. Oh, ini interesting, perlu di riset ini. Oh ya, satu lagi, beberapa tahun yang lalu Tabu menjadi salah satu atraksi dari Kemenpar, ada penghargaan sebagai salah satu atraksi pesta rakyat terpopuler tahun 2018 apa 2018 apa 2017. Wow. Atraksi populer versi Kementerian Pariwisata pernah mendapat penghargaan. Wow, ini berarti budayanya, tradisinya masih kuat sekali nih, Bang. Iya. Iya. Ini bisa diriset ini. Nah, kalau ini apa, Bang? Kalau ini itu sulaman yang menjadi salah satu unggulan untuk UMKM yang ada di Pariaman. Nah, sulaman ini itu adalah, jadi ini bikinnya tuh homemade. Jadi dari ibu-ibu bikinnya itu, ini kan manual ya, Mas, pakai tangan. Nggak pakai mesin loh ini bikinnya. Iya. Nah, jadi ini namanya sulaman Kapalosame. Biasanya sulaman-sulaman ini digunakan untuk baju-baju, untuk selendang ibu-ibu. Misalkan kalau ada ibu-ibu di Sumatera Barat, ibu-ibu pejabat yang menggunakan selendang di bahunya, itu bikinnya dari sini nih. Oh, oke. Iya, bikinnya sulaman Kapalosame ini dari... Masih banyak yang pembuat sulaman ini? Tidak terlalu banyak, tapi masih ada. Dan memang sedikit mengkhawatirkan ketika generasi muda kita sudah tidak peduli lagi dengan rata-rata ada sih, tapi tidak terlalu seantusias dahulu gitu loh. Karena mereka menganggap mungkin ya udahlah, pengen mencari lapangan pekerjaan yang lain gitu. Tapi masih ada, masih gampang untuk dicari. Cuman saya pribadi melihat anak muda pun kurang tertarik untuk belajar gitu. Walaupun dari dinas setempat sering menggalakkan untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan sulaman ini gitu loh. Berarti pemerintah daerah harus mewajibkan semua PNS hari Jumat memakai pakaian tradisional, Bang. Sudah. Itu sudah ada beberapa tahun yang lalu gitu loh. Iya. Iya, ini soalnya yang dicari kan. Nah, ini Bang. Ini pakaian adat ini. Ini sebenarnya bukan pakaian adat. Ini
salah satu adik-adik saya juga di Pariaman yang kemarin itu ikut pemilihan putra-putri maritim. Kalau secara apa sih, secara Aturan. ya cuma bikin modifikasi baju aja Oh, sebenarnya modifikasi. untuk kontes. Nah, baju adat Pariaman bukan seperti ini, itu lebih kepada untuk kontes aja sih. Oke, next Bang. Iya. Nah, ini acara apa ini, Bang? Udah. Ini salah satu rangkaian acara yang saya bilang tadi, Pesta Budaya Tabui. Ini adalah hari keberapa gitu. Jadi ini prosesinya itu seperti ini. Memang banyak yang mengatakan ini ada mengandung ajaran-ajaran atau unsur tertentu, tapi saya pribadi melihat ini lebih kepada atraksi wisata dan atraksi budaya saja sih sebenarnya saya melihatnya. Walaupun di sini ada semacam, katanya ada lebih ke kayak animisme atau dinamisme, tapi saya pribadi melihat pelaksananya ini lebih kepada atraksi wisata untuk dilihat sama pengunjung gitu. Berarti ada asal-usulnya nih Bang, kalau kita mau teliti. Iya, karena ya. tabu ini kan katanya sebenarnya tabu ini dari dahulunya itu semacam mengalami kontroversi karena ini kan katanya untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad SAW Hasan dan Husain di padang Karbala yang kepalanya itu dipenggal. Nah, itu kan katanya tradisinya Syiah. Sebenarnya kita di Pariaman ini kan Islamnya Sunni ya. Nah, beda. Tapi itu tadi semakin ke sini pelaksanaannya itu ya udah murni untuk pelaksanaan wisata dan atraksi kebudayaan, dan saya pribadi pun yang sering terlibat di dalamnya, termasuk salah satu kepanitiaan, memang tidak ada unsur apa-apa gitu loh. Pemerintah mengalokasikan dana sekian untuk acara ini dengan dampak berharap PDRB Pariaman berputar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya lebih kepada seperti itu gitu. Acara selesai, tabu selesai, acara selesai, nah ya seperti itu. Tidak ada maksud dan unsur tertentu gitu. Bang, apakah ada universitas di Pariaman, Bang? Universitas belum, cuman sekolah tinggi ada. Sekolah tinggi. Ada. Sorry, ada. Yang Universitas Negeri Padang, tapi ada kelas untuk fakultas keperawatannya itu ada di Pariaman. Ya. Universitas Negeri Padang. Oke. Tapi yang fakultas keperawatannya itu ada di Pariaman. Wow, amazing. Kita harus jumpa di Pariaman, Pak. Melihat tabu. Boleh. Silakan, saya tunggu dengan senang hati. Terima kasih Bang atas waktunya, Bang. Baik. Terima kasih. Selamat siang, Bang. Selamat siang.